Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, Shalom warga kerajaan. Saya lanjutkan seri pengajaran tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk. Dia berkata, Tuhan, bukankah Engkau Allah yang kekal? Engkau tuh Yahweh. Engkau Tuhan yang terlalu suci. Mengapa Engkau izinkan bangsa Babylon merampok kami? Ini sebuah nubuatan, sebab pada waktu itu dia pada zaman Raja Yoyakim, jadi belum mengalami itu, tetapi di depan. Tapi yang luar biasa, di dalam pasal yang kedua, ketika dia berkata, Tuhan, aku akan berdiri di menara menantikan jawabanmu. Dan Allah yang hidup itu menjawab. Dia berkata, tuliskanlah penglihatan itu, supaya yang membawa berita berlari. Dan itu yang saya lakukan sebagai pemimpin, yaitu menyampaikan tentang apa yang Tuhan akan kerjakan di depan. Di Damai 14 ayat pasal kedua dikatakan, sebab bumi akan penuh, bukan dengan korupsi, dengan kejahatan, kenajisan, tapi pengetahuan akan kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Apa itu air menutup lautan? Tsunami. Orang sekarang sudah mengerti kalau sampai laut itu surut mendadak, mereka semua lari. Dan mungkin saat ini sepertinya kita mengalami setback. Jangan tak khawatir saudara, ya, sebab Tuhan tuh sanggup menjaga kita tetap tegak berdiri, bukan? Dan karena itu para pembawa berita, the messenger, herald itu dalam bahasa Inggrisnya, ya, pembawa berita dari raja, itu berlari. Mungkin saat-saat ini hanya membuat kita mengerti urgency. Kita harus mengerti urgency bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ini saat-saat di mana orang tidak lagi melihat apa yang terjadi pada bangsa-bangsa. Kita akan komplain, kita akan stres, tapi kalau kita lihat ke atas, orang yang menantikan Tuhan akan hidup benar, hidup suci, dan menuntut hidup benar. Perhatikan, seluruh bumi, bukan di daerah-daerah yang disebut Kristen, seluruh bumi akan penuh pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Melalui internet ini tidak ada yang bisa ditutupi. Segala yang ditutupi akan terbuka semua. Apa yang kamu bisikkan dalam kamar akan diteriakkan dari atap rumah. Dan dari setiap atap rumah diteriakkan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia beroleh selamat kecuali dalam satu dan satu-satunya, the Lord Jesus Christ. Karena saudara, kalau kita membaca dalam pasal ketiga dari Habakuk, maka di situ dia mengajukan satu doa. Tuhan, hidupkan itu di lintasan tahun. Revive us. Hidupkan kami. Dan di situ dalam bahasa aslinya artinya keep us alive. Ada banyak berita tentang, oh gereja akan hancur, tutup. Tidak mungkin. Karena Tuhan sebuah janji. Bahkan pintu gerbang alam maut tidak akan mengalahkan eklesia Tuhan. Yes, agama mungkin runtuh. Tapi eklesia Tuhan akan tetap jaya. Karena itu janji Tuhan. Karena itu sekali lagi, you can choose complainer atau praisers, warrior atau warrior. Dan saya berdoa Anda menjadi warrior.
Sebab perkataan kuat di sana adalah bukan strong tapi khail. Khail di situ artinya luar biasa, seperti tentara yang penuh dengan kekuatan. Dan tentara Tuhan, hari-hari ini banyak yang khotbah soal seluruh perlengkapan senjata Allah. Rupanya dulu dianggap enteng. Mereka tidak lihat threat, tidak lihat ancaman. Tetapi jangan takut, bangkit umat Tuhan. God bless you. Amin. Mari kita satukan hati dan menaikkan doa-doa kita. Bapa, kami bersyukur untuk bangsa kami. Engkau sudah menetapkan kami untuk tinggal di Indonesia. Kiranya damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia dan juga atas kota kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang sudah Engkau tetapkan. Kiranya hikmat bijaksana menuntun mereka. Kiranya Engkau berikan kesehatan dan mereka boleh terus memiliki motivasi yang benar dan kejujuran dalam melakukan semua tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Kiranya Engkau menolong pemerintah kami dalam mencari solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini. Kami mendoakan penanggulangan virus corona di seluruh dunia dan Indonesia khususnya. Kami berdoa untuk para dokter-dokter, suster-suster, fasilitas kesehatan, dan aparat negara yang bekerja keras di garis depan untuk mencegah penyebaran virus corona. Kiranya mereka diberikan kesehatan dan keteguhan hati untuk melayani dengan sebaik-baiknya. Kiranya Engkau menjaga pula keluarga mereka. Kami berdoa untuk upaya percepatan pemulihan Indonesia dengan penerapan new normal yang akan segera diberlakukan. Kiranya rakyat Indonesia bisa taat melakukan dan mengikuti segala peraturan yang ditetapkan. Kiranya kami semua boleh bersahati bekerja sama melakukan masing-masing bagian kami agar pemulihan bisa segera terjadi di Indonesia. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Kiranya gereja bisa cepat mampu beradaptasi dengan keadaan sambil tetap setia menjalankan misi kerajaan Allah, yaitu menjadikan segala bangsa murid Kristus. Kami berdoa untuk hikmat dan kreativitas bagi pemimpin-pemimpin rohani dalam memberikan makanan rohani yang alkitabiah bagi setiap jemaat, sehingga jemaat dapat bertumbuh sebagai murid-murid Kristus di Indonesia. Untuk Bapak Timotius Arifin sebagai Gembala Senior dan Bapak Roni Daud Simeon, Gembala Rock Jabodetabek, kiranya Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka sekeluarga. Kiranya Tuhan terus mengaruniakan hikmat-Mu agar mereka semakin mengenal Engkau dengan benar dan Engkau memampukan menuntun gereja-gereja rock yang ada. Kami juga doakan gembala kami, yaitu Pastor Doni Lewakabesi. Kiranya kesehatan dan hikmat dari-Mu menyertai Pastor Doni. Untuk para jemaat Tuhan di GBI Rock Karawaci, kiranya Kau berikan hikmat-Mu Tuhan, agar kami semua bisa mengenal-Mu dengan benar. Berikan kami keteguhan hati dalam mengikuti Engkau, sehingga hari demi hari kami jalani dengan semakin menguatkan kepercayaan kami kepadamu. Bila ada jemaat yang saat ini menderita sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh, Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu, kiranya Engkau jamah dan berikan kesembuhan. Saat ini kami bersyukur, kami percaya Kristus hadir di antara kami dan mendengarkan setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Sekejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Berbahagialah orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, yang sumber pengharapannya adalah Tuhan saja. Begitu mudah dan begitu baik Tuhan kita. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan.
Shalom saudara, selamat sore. Hari ini kita berjumpa kembali. Dan saya percaya saudara dan kami semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan malam hari ini sebelum kita memulai merenungkan kebenaran firman, mari kita berdoa terlebih dahulu saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu ini kepada kami rasakan. Dan kami tahu Engkau tidak meninggalkan kami dan tidak membiarkan kami. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Bahkan Roh-Mu yang kudus yang sudah dikaruniakan ada bersama dengan kami. Menolong kami, mengajarkan kami, membawa kami ke dalam seluruh kebenaran firman Allah. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Kehidupan kami membawa berkat bagi orang di sekeliling kami. Bapa, kami percaya hidup kami menjadi benar saat kebenaran firman Tuhan yang sejati itu yang menuntun kami. Malam hari ini kami juga akan belajar kebenaran firman. Biarlah firman-Mu berbicara kepada kami masing-masing supaya kami tahu dengan tepat apa yang menjadi kerinduan-Mu dalam setiap pribadi yang mendengarkan khotbah malam hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, selamat sore atau menjelang malam ini. Mari malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab. Perenungan kita malam hari ini masih di dalam tema tentang komunikasi. Kalau minggu lalu kita belajar komunikasi yang kita lihat ada arti tersirat dari Kolose 4 ayat 6 tentang hubungan, tentang komunikasi. Maka malam hari ini saya akan mengajak saudara juga melihat ada satu pesan Tuhan melalui hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Dan kita akan melihat apa kualitas-kualitas manusia-manusia yang berhubungan dengan Allah melalui pembacaan Alkitab malam hari ini, melalui pembelajaran Alkitab malam hari ini. Sebelumnya saya meminta saudara untuk sediakan Alkitab dan kemudian saudara siapkan kertas dan alat tulis. Nanti saudara catat hal-hal yang penting yang kemudian bisa saudara ulang kembali lagi pada saat selesai mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Kita mempelajari tentang komunikasi. Saudara, komunikasi ini selalu dimulai dengan hubungan, atau katakanlah begini, hubungan yang baik atau hubungan itu akan selalu dimulai oleh komunikasi. Ya. Nggak mungkin ada suatu hubungan dimulai tanpa komunikasi. Selalu ada komunikasi. Nah, komunikasi itu kalau saudara mempelajari kata komunikasi, itu bisa berupa melewat kata-kata atau bisa juga berupa bahasa-bahasa isyarat. Intinya komunikasi ini antara dua objek penting. Yang pertama adalah sang pengomunikasi atau disebut dengan communicator, dan kemudian sang penerima komunikasi atau disebut dengan komunikan. Ya. Jadi komunikator dia akan memberi isyarat, bisa lewat isyarat, bisa lewat kata-kata atau bahasa. Ya. Dengan kata lain begini, komunikasi ini akan berdampak kepada hubungan atau sebaliknya. Hubungan ini berdampak kepada komunikasi. Kalau saya bikin kalimat yang lebih lengkap begini, komunikasi yang baik itu terjalin karena hubungan yang baik. Atau sebaliknya, hubungan yang baik ini terjadi karena komunikasi yang baik. Saudara bisa renungkan kata-kata ini dan kemudian saudara coba flashback. Saudara punya hubungan dengan siapa yang saudara anggap paling baik hari ini? Coba saudara lihat. Pasti saudara akan melihat bahwa saudara dengan orang tersebut yang saudara anggap paling baik, pasti hubungannya atau komunikasinya pasti baik. Pasti baik, nggak mungkin nggak komunikasi baik. Orang seringkali salah mengerti karena tidak punya komunikasi baik. Kenapa tidak punya komunikasi baik? Karena tidak punya hubungan yang baik. Jadi komunikasi ini berhubungan langsung atau berdampak langsung kepada hubungan, dan hubungan ini berdampak langsung kepada komunikasi. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Pada saat seseorang melakukan komunikasi, dia sedang melakukan hubungan. Ya. Pada seseorang melakukan hubungan, saat yang sama juga dia sedang melakukan komunikasi. Jadi ini dua hal yang sangat berkaitan dengan erat, tidak bisa dipisahkan. Baik, malam hari ini kita akan melihat ada satu hal dalam Alkitab yang menarik untuk dibahas ya saudara-saudara. Saya mengambilnya dari Perjanjian Lama ya saudara ya. Di situ ada satu kata yang menarik sekali dan uniknya kata yang dipakai ini hanya
ditulis 2 kali dalam Alkitab. Artinya terjadi pada 2 oknum di dalam Alkitab, yaitu kata bergaul dengan Allah. Ya. Kata bergaul dengan Allah. Kalau saudara cek Alkitab saudara, maka kata bergaul dengan Allah ini hanya ada pada 2 tokoh ini. Yang pertama adalah Henokh. Ya. Alkitab catat Henokh itu bergaul dengan Allah. Nah, tokoh kedua siapa? Tokoh kedua itu cicitnya, Nuh. Jadi Henokh punya anak Metusalah, Metusalah punya anak namanya Lamekh, Lamekh punya anak namanya Nuh. Ya. Nah, kita lihat hanya 2 kata, hanya 2 oknum ini yang tertulis dalam Alkitab punya hubungan yang begitu baik dengan Allah. Yaitu ditulis dengan jelas mereka ini bergaul karib dengan Allah. Coba kita buka sebentar, saudara-saudara. Saya mengajak saudara melihatnya. Ya. Ada di dalam Kejadian, kita lihat yang pertama adalah Henokh. Ya. Setelah itu baru kita akan melihat Nuh. Kejadian 5, ayat 22 dan ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Di dalam pasal ini dikatakan 2 kali bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah. Sekarang kita coba lihat di dalam Nuh. Di Kejadian, ya kita lihat pasal ke-6, ayat ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, dia bergaul dengan Allah ya. Saudara hanya temukan 2 tokoh ini saja dalam Alkitab yang mengatakan bergaul dengan Allah, yaitu pada Nuh dan pada Henokh dan pada Nuh ya. Nah, saudara, kata bergaul ini berhubungan sekali dengan komunikasi dan hubungan ya. Karena kalau kita membaca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bergaul itu artinya hidup berteman atau bersahabat ya. Kata bergaul artinya hidup berteman atau bersahabat ya. Berteman atau bersahabat itu hubungan ya. Dan tidak mungkin ada seseorang hidup berteman, bersahabat dengan orang lain tanpa komunikasi. Itu tidak mungkin sama sekali. Pasti ada komunikasi, pasti ada hubungan. Dan Alkitab mencatat Allah bersahabat, Allah berkomunikasi, atau Allah berhubungan dengan 2 orang ini, yaitu Henokh dan Nuh, cicitnya, saudara-saudara. Dan kemudian kalau saudara melihat kembali, di situ di dalam hubungan tadi, di dalam persahabatan tadi, sudah pasti ada 2 unsur, yaitu komunikasi dan hubungan. Ya, tidak bisa terlepas. Pergaulan, berteman, bersahabat tadi ada unsur komunikasi di dalamnya dan ada hubungan di dalamnya. Dengan kata lain, pasti mereka berhubungan, pasti mereka berkomunikasi. Dan tentu saja kita tahu bahwa pada saat itu belum ada Alkitab ya, saudara-saudara ya. Belum ada hukum Taurat, Perjanjian Lama belum ditulis. Tentu saja pihak yang menginisiasi untuk berhubungan pasti Allah. Tidak mungkin manusia. Ya, tidak mungkin manusia yang berinisiasi berhubungan dengan Allah, tidak mungkin. Sebab mereka tidak akan pernah ketemu dengan Allah. Saudara, dalam sejarah filsafat, di dalam sejarah orang-orang pintar, tidak ada satu manusia yang punya inisiasi untuk mencari Allah. Allah yang membuka dirinya supaya bisa ditemui kepada manusia melalui, ya kita sudah belajar, yaitu tentang Allah membuka dirinya melalui pewahyuan umum dan pewahyuan khusus ya. Pewahyuan umum itu adalah ciptaan Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan lewat ciptaannya. Pada saat orang ateis pun pada saat dia melihat alam ini, pasti dalam hati kecilnya akan berkata, ada seseorang yang mengatur dan menciptakan semua ini. Ya, cuma mereka tidak mau mengakui aja ada Tuhan. Tapi faktanya mereka tidak bisa membohongi apa yang dalam hati mereka. Jadi Allah selalu menginisiasi hubungan dengan manusia melalui pewahyuan umum dan melalui
pewahyuan khusus, yaitu kehadiran Kristus dalam dunia ini. Nah, saudara-saudara, mungkin saudara akan punya pertanyaan, bagaimana Henokh ini bisa berkomunikasi dengan Allah? Seperti tadi saya kasih tahu kepada saudara, pasti Allah yang mengupayakan, pasti Allah yang melakukan langkah pertama untuk berkomunikasi dengan manusia, ya saudara-saudara. Dan sekali lagi saya ingatkan, kata bergaul akrab dengan Tuhan ini, kata bergaul ini hanya ditulis kepada dua oknum ini, yaitu Henokh dan Nuh, cicit daripada Henokh, saudara-saudara. Nah, tadi saudara, kita sudah membaca, saya sudah terangkan bahwa kata bergaul itu dalam bahasa Indonesia artinya hidup berteman atau bersahabat. Dan tadi saya sudah ingatkan bahwa dalam pertemanan, persahabatan selalu ada dua unsur yang sangat penting di dalamnya, yaitu komunikasi dan hubungan. Dua hal ini tidak bisa terlepas. Nah, kita mau melihat sekarang kata bergaul ini di dalam bahasa Ibraninya, saudara-saudara ya. Kita perlu melihat sesuatu yang lain di situ. Dan saya menemukan ada hal yang menarik pada saat saya mempelajari tulisan kata Ibrani mengenai bergaul ini. Nah, di dalam bahasa Ibrani, bergaul ini disebut dengan halak. Ya, halak. Nah, di dalam kata halak ini, seperti biasa, kalau kita bicara bahasa Ibrani, maka saudara perlu tahu bahasa Ibrani itu punya hal yang menarik, yaitu di dalam setiap huruf Ibrani itu mengandung tiga hal. Yang pertama, huruf itu tersebut. Kedua, itu membentuk simbol, dan simbol ini punya arti, dan kemudian membentuk angka. Ya, saudara-saudara, ada tiga hal, yaitu huruf, simbol, dan angka. Nah, kata halak ini terdiri dari tiga konsonan, yaitu H, ya, kemudian ada L sama K, ya, H, L, dan K. Nah, H ini di dalam huruf konsonan Ibrani disebut dengan He, ya. Nah, kata He itu simbolnya itu adalah seperti orang yang sedang mengangkat tangan begini, punya arti, saudara ya. Artinya ada beberapa, tapi saya melihat yang paling pas dengan kata ini adalah melihat. Ya. Kata halak itu disusun oleh konsonan pertama itu He. He itu simbolnya orang yang mengangkat tangan, artinya bisa berarti melihat, ya, melihat. Kemudian huruf yang kedua atau konsonan kedua yaitu L. L itu dalam bahasa Ibraninya itu lamet, lamet ya. Lamet itu simbolnya tongkat. Tongkat itu artinya kuasa atau otoritas, ya. Jadi saudara bisa lihat nih, He melihat, lamet itu otoritas. Jadi melihat kuasa, melihat otoritas, dan konsonan yang ketiga adalah K atau kaf. Kaf itu punya arti mengizinkan, ya, mengizinkan atau menekuk atau ya, mengizinkan atau menekuk, ya saudara. Jadi kalau saya mau gabungkan ketiga kata ini, maka akan menghasilkan halak itu artinya pada saat seseorang melihat otoritas, dia menundukkan diri atau mengizinkan sang otoritas tadi menguasai atau memberi perintah dan dia menerimanya. Ya. Pada saat melihat otoritas, dia tunduk, menekukkan diri dan mengizinkan otoritas tersebut yang pada saat itu Allah memerintah atas hidupnya. Ya. Itu halak. Itu artinya bergaul. Ya. Kan beda, bukan beda ya. Tapi maksud saya menariknya di situ, kita tidak melihat arti yang lebih baik daripada arti dari bahasa Ibrani tersebut ya. Sementara kalau diterjemahkan di dalam King James Version, kata bergaul itu sama dengan to walk atau berjalan, to join atau berserta dengan Tuhan, atau along with God, bersama-sama dengan Tuhan. Tidak terlalu signifikan ya. Tapi kalau saudara melihat dari tulisan Ibrani tadi sangat signifikan. Jadi orang yang bergaul menurut Alkitab, menurut kata Alkitab, menurut kata Ibrani, dari kata Ibrani halak tadi adalah mereka yang pada saat melihat otoritas, mereka
taat dan takluk dan tunduk pada otoritas tersebut. Itu artinya halak, ya. Itu artinya bergaul dengan Allah menurut yang ada di dalam Kejadian 5:22 ini, yaitu tentang Henoh dan Nuh. Dua kata ini yang dipakai sama, halak. Mereka bergaul dengan Tuhan. Bahkan saya ulangi lagi bahwa hanya dua orang ini saja yang Alkitab catat sebagai orang yang bergaul dengan Tuhan, ya. Nah, kita melihat di sini bahwa Allah yang berinisiatif untuk selalu memulai segalanya. Ya. Abraham misalnya, Tuhan yang panggil dia, bukan Abraham yang cari Tuhan. Kita perlu tahu bahwa Abraham itu datang dari bangsa kafir, ya. Tuhan yang cari dia. Pada saat Adam jatuh dalam dosa bersembunyi, siapa yang menginisiasi untuk mencarinya? Tuhan juga, ya. Jadi Tuhan selalu sebagai pihak pertama yang menginisiasikan untuk punya hubungan, ya. Bahkan kalau kita membaca di dalam Alkitab, dicatat bahwa pada saat manusia sedang berdosa, Yesus diperintahkan untuk datang ke dalam dunia ini, ya. Pada saat kita sedang berdosa. Jadi kehadiran Yesus itu bukan karena ada pendoa syafaat yang berdoa supaya Mesias ini datang, tidak. Pada saat manusia sedang dalam keadaan berdosa, pikirannya gelap, tidak tahu pertolongan datang dari mana, Tuhan berinisiasi. Allah berinisiasi kirim Yesus untuk datang menjadi yang menyelamatkan kita, saudara-saudara. Nah, kita melihat di sini. Sekarang pertanyaan berikut adalah bagaimana cara Allah berkomunikasi dengan Henoh? Ya, kita lihat dulu satu-satu, ya. Bagaimana cara Allah berkomunikasi dengan Henoh dan Nuh? Ya. Kita melihat dulu. Karena kenapa saya harus tanya ini? Karena saudara kan bertanya, loh, pada saat itu kan Alkitab juga tidak terlalu menjelaskan Tuhan bicara di mana kepada Henokh dan segala macam. Nah, kita lihat Alkitab saja, saudara, ya. Kita melihat ada hal-hal yang menarik di situ. Coba kita melihat yang pertama bagaimana Allah berkomunikasi. Yang pertama adalah dengan Henoh. Coba kita lihat di dalam Kejadian 5 ayat, kita bacanya ayat 21 tapi boleh dibaca dari ayat 20. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Ya. Setelah Henokh umur 65 tahun, dia memperanakan Metusalah. Apa hubungannya Metusalah dengan Allah berkomunikasi atau berhubungan dengan Henokh? Kita tahu, atau katakanlah begini, Henokh pasti tahu ada Allah, ya, karena Henokh ini adalah keturunan ketujuh dari Adam. Dia pasti dengar dari cerita turun-menurun dari Adam ke nenek moyangnya tentang Allah, dia pasti tahu. Tetapi Alkitab tidak menjelaskan dengan rinci bahwa Henokh punya berhubungan dengan Allah, ya. Atau tidak merinci bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan Allah, tidak merinci. Tapi kita bisa melihat dari ayat 5 tadi, Kejadian 5 ayat 21 tadi, bahwa setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Apa yang menarik? Apa hubungannya Metusalah dengan Allah berfirman? Saudara, kata Metusalah, nama Metusalah itu artinya setelah aku mati, kiamat terjadi. Atau setelah aku mati, air bah akan turun. Ya. Orang-orang Yahudi, orang-orang zaman itu kalau memberi nama, selalu nama-nama tersebut ada pesan-pesan Tuhan di sana. Nah, setelah hal itu terjadi, ya, jadi pada saat dia mendapat nama itu, begitu bayi ini lahir, seolah-olah Tuhan itu berbicara lewat bayi ini. Anak ini lahir untuk jadi peringatan kepada kamu bahwa pada nanti setelah dia mati, aku akan menghukum dunia dengan air bah. Kurang lebih seperti itu, ya. Karena Metusalah itu artinya setelah aku mati, air bah ini akan datang. Jadi nama Metusalah ini, saudara tahu, Metusalah ini di dalam Alkitab siapa yang umur paling panjang? Ada yang tahu? Metusalah, berapa dia punya dia punya umur? 969. Anda kebayang nggak? Tuhan tidak
catat sesuatu tanpa ada arti. Seperti saya sudah katakan berkali-kali. Kalau ada sesuatu dicantumkan dalam Alkitab itu bukan sekedar angka, itu bukan sekedar simbol, bukan sekedar nama, atau bukan sekedar kejadian-kejadian yang kebetulan terjadi. Tidak pernah ada yang kebetulan. Kenapa Metusalah punya hidup begitu lama? Rupanya Tuhan pakai dia ini, nanti lewat kelahiran dia ini akan membawa berita, membawa pesan, atau Allah berkomunikasi kepada Henokh bahwa selama anak ini hidup, waktunya kamu untuk memberitakan kepada orang-orang yang hidup di zamanmu untuk bertobat. Karena setelah Metusalah ini mati, maka air bah itu akan hadir. Ya. Itu yang pertama. Kita bisa melihat bahwa Allah berkomunikasi kepada Henokh lewat kelahiran Metusalah. Jadi pada saat Metusalah lahir sudah ada pewahyuan nih, sudah ada nubuatan nih bahwa akan terjadi kiamat setelah Metusalah ini mati. Itu yang pertama. Nah, setelah itu kita tidak pernah lagi menemukan tulisan-tulisan tentang Henokh di dalam Kejadian, tetapi Yudas, saudara Yakobus, ya, menulisnya di dalam Yudas 1. Coba kita buka Yudas pasal yang pertama. Yudas itu cuma satu pasal ya saudara-saudara ya. Yudas 1 pasal Yudas pasal 1 ayat 14 sampai ayat 16. Silakan dibaca. Juga tentang mereka Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ya. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Nah, saudara bisa melihat lebih jelas ya sekarang di dalam Yudas 1, di situ disebutkan hal-hal mengenai Tuhan berkomunikasi kepada Henokh. Ya, jadi saudara lihat ya di sini, Tuhan berkomunikasi yang berikutnya itu tercatat di dalam Yudas tadi ayat pasal 1 ayat 14 sampai 16. Jadi saudara lihat di situ bahwa Henokh ini keturunan ketujuh dari Abraham telah bernubuat. Dari mana nubuatnya ini? Dasarnya dari nama Metusalah tadi. Pada saat Allah mengkomunikasikan kehancuran dunia yang pertama kali melalui kelahiran Metusalah. Dan di dalam Yudas 1 ini, di sini dijelaskan orang-orang yang hidup di zamannya ya. Situ orang-orang yang fasik, perbuatan fasik. Mereka semua kata-katanya penuh dengan nista, diucapkan orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Berdosa melawan Tuhan. Ayat 16-nya, mereka itu orang-orang yang menggerutu, mengeluh tentang nasibnya, mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Menjilat orang untuk mendapat keuntungan itu bukan terjadi pada saat sekarang aja ya ternyata ya. Sudah dari zaman dahulu kala ada, zaman Henokh sudah ada ini saudara-saudara. Nah pada saat Henokh itu umur 65 tahun, Metusalah tadi lahir. Melalui kelahiran Metusalah, Tuhan berbicara kepada Henokh bahwa dunia ini akan dihancurkan. Ya, dan kemudian di dalam Yudas 1 kita melihat lebih detail apa yang terjadi di situ. Jadi Tuhan berbicara, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu tanpa pernah mengkomunikasikan terlebih dahulu hal-hal yang akan dia lakukan kepada orang-orang yang bergaul dengannya. Ya. Sekali lagi saya ingatkan saudara, kata bergaul itu halak. Artinya tadi saudara tahu, melihat otoritas dan kemudian tunduk pada otoritas tersebut. Rupanya inilah yang dilakukan oleh Henokh pada saat dia mendengar, pada saat dia tahu, pada saat dia mendapatkan pesan Tuhan melalui kelahiran Metusalah, dia melihat otoritas ya. Dia sudah tahu ada otoritas dan pada saat otoritas itu mengeluarkan satu perintah, dia
mengizinkan otoritas itu terjadi dalam kehidupannya. Ya. Makanya disebut dia bergaul dengan Allah. Nanti kita akan lihat apa kualitas-kualitas orang yang hidup bergaul dengan Allah. Terutama dalam hal ini Henokh dan Nuh. Kita mau lihat nanti apa sih kualitas hidup mereka ya. Oke, itu tadi yang pertama, Allah berkomunikasi kepada Henokh. Sekarang bagaimana dengan Nuh? Nah, kita akan lihat sekarang kita lihat Alkitab ya. Coba kita buka di dalam Kejadian 6 ayat 7. Saudara bisa buka dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat 8 sekalian. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Iya. Pada saat itu umur Nuh berapa, saudara? Ada yang tahu? Umur 500 tahun ya. Betul tidak? Coba lihat. Pada saat itu umur Nuh 500 tahun. Pada saat ini firman Tuhan disampaikan kepadanya. Tuhan berfirman, kalau ini jelas Tuhan berfirman, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan. Tuhan berfirman kepada siapa ini? Kepada Nuh. Ya. Dan yang menarik, ayat 8 mengatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia Tuhan mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Menurut saudara, Nuh mendapat kasih karunia setelah Allah berfirman akan menghancurkan manusia, atau memang Nuh sudah mendapat kasih karunia untuk itu? Karena dia hidup benar mungkin ya. Nah pertanyaannya, kalau memang Nuh itu sudah sebelumnya hidup benar, dari mana dia tahu bahwa dunia ini akan dihancurkan? Dari mana dia tahu? Gampang sih jawabnya, saudara-saudara. Dia tahu dari mana? Ya dari bapaknya. Bapaknya itu siapa? Lameh. Ya. Lameh ini anaknya Metusalah. Yang artinya tadi, kalau saya mati maka dunia ini kiamat, ya kan? Pasti Metusalah yang hidupnya begitu lama 969 tahun, nggak mungkin dia kasih tahu anaknya si Lameh, nggak mungkin kalau dia tidak kasih tahu. Nanti saya akan ngajak saudara lihat berapa lama periode yang diperlukan, berapa lama periode Tuhan kasih kesempatan manusia mendengar berita bahwa air bah akan turun. Saya akan tunjukkan total berapa lamanya, sangat lama saudara-saudara. Tuhan itu begitu baik ya. Dia begitu mengasihi manusia sebenar-benarnya. Dia ngomong pada saat Henokh umur 65 tahun dengan kelahiran Metusalah. Dan Alkitab kalau saudara mencatat, Henokh itu masih hidup 300 tahun lagi. Setelah dia umur 365, Tuhan angkat dia. Dengan kata lain, pada saat dia umur 65 tahun, pada saat Metusalah lahir, selama 300 tahun ke depan, dia membicarakan tentang hal ini. Tidak mungkin Henokh itu diam. Dan Yudas di dalam Yudas 1 ayat 14, ayat 1 tadi 14 sampai 16 menceritakan bahwa Henokh ini sebenarnya adalah pemberita Injil. Dia menyampaikan nubuatan. Dia itu nabi yang Tuhan pakai untuk menyerukan bahwa akan ada kiamat nih, air bah turun. Itu Henokh dipakai. Pada umur 65 tahun setelah Metusalah lahir tadi. Dan selama 300 tahun, Metusalah 300 tahun, Henokh menyampaikan nubuatan ini. Dan pasti anaknya Lameh ini kan 969 tahun. Nggak mungkin dia dengar berita itu, dia diam-diam saja. Memang Alkitab tidak mencatat. Tapi nama Lameh itu artinya pada saat aku mati, air bah akan turun. Dan saudara bisa melihat betapa lamanya Lameh itu hidup 969 tahun. Tuhan kasih kesempatan. Jadi kalau saudara jumlah 300 tambah 969 tahun berarti 1200 sekian. Tuhan masih kesempatan. Nah, Metusalah hidup 969, terus Lameh anaknya itu hidup 777 tahun. Ya. Anaknya itu, pasti anaknya juga akan membicarakan tentang apa yang didengar dari Metusalah. Dan Metusalah dengar dari yang dikatakan oleh Henokh. Ya. 770 tahun dia hidup, dan kemudian
Dia memperanakan Nuh. Setelah Nuh umur 500 tahun, baru Tuhan bicara langsung kepada Nuh bahwa dia akan menghukum manusia dengan air bah. Apakah Nuh tidak tahu sebelumnya? Pasti Nuh tahu. Tahu dari mana? Dari Lameh, opanya. Lameh tahu dari mana? Dari Metusalah, bapaknya. Metusalah tahu dari mana? Dari Henoh. Henoh tahu dari mana? Dari Allah. Ya saudara-saudara ya, saudara bisa melihat bahwa pada saat ayat 7 dari Kejadian 6 itu, bahwa aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu adalah pemberitaan yang kedua untuk yang secara langsung dilakukan oleh Allah kepada Nuh. Pemberitaan pertama dapat dari mana? Dari kebenaran yang dia dengar dari opanya. Bapaknya dengar dari mana? Dari opanya. Opanya dari mana? Opa buyutnya. Kurang lebih gitu ya, karena Henoh ini punya cicit namanya Nuh tadi, saudara-saudara. Dan di situ dikatakan, tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, saudara bisa melihat bahwa Allah berinisiasi untuk berkomunikasi. Atau Allah selalu dari pihak yang selalu mengusahakan hubungan dengan manusia. Karena manusia tidak pernah punya pikiran untuk berhubungan dengan Allah. Atau katakanlah mereka tidak punya pikiran, mereka tidak sampai kepada situ, tapi Allah yang selalu mempunyai langkah awal untuk memulai hubungan. Dan kita lihat di sini, setelah Henoh mendengar atau mendapatkan komunikasi daripada Tuhan tentang apa yang Tuhan mau, Alkitab mencatat ada kualitas-kualitas yang lain, ada hal berikutnya yang terjadi ya. Dan itu hal yang sama juga terjadi pada Nuh. Makanya saya sebutnya dua orang ini sangat paralel. Henoh ini punya paralel ada di Nuh, saudara-saudara. Satu ini bergaul dengan Allah dan satunya juga bergaul dengan Allah. Dan mereka berdua dicatat di dalam Alkitab. Dan kita melihat bahwa kedua-duanya ini Allah berkomunikasi kepada mereka terlebih dahulu. Jadi mereka tahu sesuatu tentang Allah, ya sama seperti kata Halak tadi. Mereka melihat otoritas dan kemudian mereka tunduk dan mengizinkan mereka diperintah oleh otoritas tersebut. Nah, ini menghasilkan kualitas-kualitas yang lain. Apa? Kita akan melihat, saudara. Kita melihat yang pertama adalah dari Henoh terlebih dahulu ya, saudara ya. Kita melihat di dalam yang pertama, apa yang terjadi setelah Henoh, atau apa yang terjadi atau kualitas apa yang terjadi setelah Allah berkomunikasi dengan Henoh dan Nuh. Yang pertama adalah Alkitab catat bahwa mereka berdua ini beriman. Ya. Pertama, beriman. Coba kita lihat ayatnya di dalam Ibrani 11 ayat 5. Ini untuk Henoh. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya, ia beriman. Ya, Ibrani 11 ayat 5 tentang Henoh. Bahwa inilah saudara lihat, kualitas pertama seseorang yang katanya kalau punya hubungan dengan Tuhan, harusnya nomor satu yang muncul dari adalah beriman. Ya, ini di dalam Kejadian tidak dicatat, tetapi di dalam Ibrani dijelaskan di sana bahwa mereka atau yang pertama nih Henoh ini disebut dengan beriman. Coba dibaca sekali lagi Bu Prista. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya, bahwa ia berkenan kepada Allah. Saudara, coba kita sekarang baca tentang Nuh ayat 7. Ibrani 11 ayat 7. Kita lihat kualitas apa yang muncul setelah Allah berhubungan atau berkomunikasi dengan Nuh. Coba ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia
Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ia ditentukan menerima kebenaran. Lihat ini saudara, ini penting sekali. Hari ini kalau kita menyebut diri kita berhubungan dengan Tuhan. Oh, Allah berkomunikasi dengan saya. Mungkin saudara perlu pertanyakan ini. Atau saudara perlu evaluasi. Apakah saya masukkah di dalam bilangan ini? Beriman. Beriman di sini bukan beriman, oh sembuh dari sakit penyakit. Saya pasti sembuh dari, bukan itu saudara ya. Itu terlalu kecil. Saya mau kasih tahu satu kebenaran yang penting. Iblis juga bisa mengadakan mujizat demi supaya Anda tertipu. Ya, iblis bisa melakukan itu. Tapi yang iblis tidak bisa lakukan adalah memalsukan firman Tuhan kalau kita tahu firman Tuhan. Iblis tidak bisa menginjil. Tapi dia bisa meniru-niru untuk membuat suatu kesaksian tentang mujizat. Dengan tujuan memperdaya manusia. Ingat Yohanes 8 ayat 44. Tolong Ibu Prista baca sebentar Yohanes 8 44. Kita mau melihat sebentar iblis itu apa saja sih yang dikerjakannya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia. Pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis tidak ada kebenarannya saudara-saudara. Kalau ada mujizat yang muncul, satu-satunya yang bisa dipalsu ya, adalah itu mujizat. Itu bisa dipalsu oleh iblis. Dia bisa membuat hal yang sama demi supaya engkau terbunuh pada akhirnya. Itulah sebabnya beberapa kali saya menyebutkan, mujizat itu bukanlah dasar Anda masuk surga. Mujizat itu bukan dasar kita percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena bukti bangsa Israel ini melihat mujizat loh. 40 tahun siang malam, setiap detik, setiap saat mereka melihat mujizat. Tapi hanya 2 orang yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Selebihnya dibasmi di atas, di dalam padang pasir. Padahal mereka melihat mujizat. Ya, hati-hati saudara. Iblis bisa memalsu mujizat supaya Anda, oh ini Tuhan. Padahal iblis sedang menipumu. Akhirnya kita terpatrun pada satu pola tertentu. Wah, akhirnya kita tidak fokus kepada firman Tuhan, tapi fokus kepada ini patron-patron tertentu. Makanya saya pernah sampaikan bahwa di dalam corona ini mulai terbukti nih siapa yang sungguh-sungguh berbicara datang dari Tuhan atau yang tidak. Yang berbicara dari Tuhan kelihatan hasilnya hari ini. Terjadi benar atau tidak ya saudara-saudara. Nah kita kembali kepada Henoh dan Nuh. Kualitas pertama dari mereka-mereka yang katanya bergaul dengan Tuhan. Yang tunduk pada otoritas. Yang punya komunikasi yang baik dengan Tuhan adalah beriman. Nah kalau saudara mau melihat beriman yang seperti apa. Tadi di dalam ayat 7 Ibrani 11 tentang Nuh ini menarik sekali lah. Dikatakan begini ya. Maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Atas petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan baterainya. Dia belum melihat ada air bah. Bahkan tanda-tanda air bah juga belum. Kalau saudara membaca Alkitab dengan teliti. 100 tahun dia mempersiapkan bahtera. 500 tahun Tuhan berbicara bahwa dia akan menghancurkan manusia lewat air bah. 100 tahun Nuh membangun bahtera. Bayangkan saudara ya. Sementara 500 tahun sebelumnya dia pasti sudah mendengar dari Lameh bapaknya bahwa Tuhan akan menghancurkan bumi. 500 tahun saya yakin Nuh tidak berdiam diri. Dia akan, saya akan tunjukkan ayatnya. Nuh pasti berbicara kepada orang sejamannya. Bahwa akan ada air bah. Tapi mereka tidak percaya kepadanya, saudara-saudara. Bahkan 100 tahun terakhir, pada saat dia membangun pun, dia pasti akan bercerita itu kepada orang-orang sejamannya. Tidak ada yang dengar sama dia. Tapi dia, tanpa melihat bukti, dia melakukan itu. Iman yang sejati begitu, saudara-saudara. Jangan dihubung-hubungkan sedikit-sedikit dengan berkat. Belum ada berkat, percaya, iman saja. Itu sih mah nggak usah kita khawatir. Alkitab sih katakan, burung di udara dia pelihara. Apalagi engkau lebih berharga daripada itu semua. Kita tidak perlu khawatir dengan hal demikian. Iman dasar kepercayaan kita datangnya kepada kebenaran firman. Roma 10 ayat 17 ya saudara-saudara ya. Bukan berdasarkan
penglihatan kepada perkara-perkara yang dibuat oleh Tuhan keliru nanti kita. Imannya kita salah. Dan di sini kita melihat Henoh dan Nuh masuk di kriteria itu. Disebut sebagai orang beriman. Nama mereka tercatat di dalam Ibrani. Ya. Di dalam Ibrani 11 ayat 5 dikatakan di bagian terakhir, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kenapa dia berkenan kepada Allah? Tadi di Yudas 1 ayat 1 sampai 15, dia tidak hidup seperti orang yang ada pada zamannya. Dia tidak hidup seperti mereka. Dan di sini kita lihat sama juga terjadi dengan Nuh. Mereka punya kualitas beriman, percaya kepada Tuhan. Nggak gampang ya saudara-saudara, jadi mereka satu-satunya dalam sejamannya yang hidup benar cuma mereka berdua. Itu nggak gampang saudara-saudara. Tidak gampang. Ya, mereka semua berbuat hal yang jahat, mereka tetap mempertahankan diri berbuat hal yang baik, tunduk kepada otoritas yang mereka sudah lihat tadi, halah tadi, atau bergaul tadi, melihat otoritas dan mereka tunduk kepadanya, itu mereka pertahankan ratusan tahun, bukan 1-2 hari ya saudara-saudara. Itu orang yang bergaul dengan Tuhan, yang bergaul dengan Tuhan seperti itu. Bukan yang saat ini berkata bergaul dengan Tuhan tapi ikut ke kanan, ikut ke kiri. Kata si A ada begini, nyosornya ke sana. Kata B begini, ada pewahyuan ini, ada nubuatan ini, semuanya ke kiri dan kanan. Kenapa nggak ke Alkitab, saudara-saudara? Alkitab ini adalah satu-satunya firman Tuhan yang bisa dipercaya, yang harus kita ikuti hari ini. Memang Alkitab pernah mencatat, Rasul Paulus mencatat tentang karunia-karunia bernubuat. Tapi ingat, pada saat tulisan-tulisan itu dibuat, Alkitabnya belum lengkap. Tuhan masih berbicara pakai karunia nabi. Tuhan masih berbicara pakai nabi-nabi. Tuhan masih berbicara pakai pewahyuan atau mimpi. Itu masih dilakukan. Tetapi saat Alkitab sudah lengkap, maka secara mudah saja Tuhan kalau mau berbicara kepada manusia itu melalui Alkitab, melalui Alkitab. Ya. Untuk apa kalau begitu Alkitab sudah ada, terus ada Nabi A bilang, oh Tuhan berbicara kepada saya. Berarti harus kanonisasi ulang tuh Alkitabnya. Masukkan Nabi itu. Loh dia kan nyampaikan katanya suara Tuhan. Suara Tuhan harus dibukukan dong. Kalau semua suara Tuhan, lalu Alkitabnya ngapain? Saudara, kita harus kembali ke Alkitab. Kebenaran yang sejati itu yang tertulis, itu yang saudara pegang. Jangan kata A, kata B. Oh dia pendeta besar. Pendeta itu juga manusia, bisa bikin salah. Anda masih ingat khotbah saya tentang kesembuhan di Bethesda? Orang lebih tertarik kepada tempatnya untuk mendapatkan kesembuhan. Orang lebih tertarik kalau nanti malaikat turun membantu mereka. Mereka tidak menaruh pengharapan kepada Allah. Nah hari ini saya melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan ini, saya mengingatkan saudara-saudara kembali punya hubungan yang benar sesuai dengan prinsip Alkitab, yaitu saudara kembali kepada Alkitab yang sejati. Itu firman Tuhan yang sejati. Karena kualitas yang muncul pada saat seseorang mempercayai firman Tuhan atau bergaul atau berhubungan atau berkomunikasi dengan Allah adalah beriman, percaya kepada Tuhan. Dan percayanya itu bukan percaya kepada mujizat. Percayanya kepada kebenaran firman itu sendiri. Tadi kan saya sudah sampaikan. Iblis bisa membuat mujizat dengan upaya menipu manusia. Tapi iblis tidak bisa menipu manusia pakai Injil. Tidak bisa. Injil tidak bisa ditipu. Injil adalah kebenaran Allah. Baik saudara-saudara, kita sudah melihat ya kualitas pertama dari mereka yang katanya, bukan katanya ya. Kualitas Nuh atau Henoh dan Nuh. Pada saat mereka dikatakan bergaul dengan Allah atau mereka tunduk pada otoritas adalah yang pertama, beriman. Nah kalau kita melihat kenapa iman ini begitu penting, mengapa iman ini bisa membuat mereka dibenarkan, mengapa iman itu bisa membuat mereka berkenan kepada Allah, kita lihat ayatnya saja. Ibu Frista tolong baca Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Sudah lihat kan? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah.
iman yang mana ini? Nah, kalau saudara simak tadi apa yang saya katakan dari awal, saudara nggak kebingungan lagi. Bukan iman-iman yang saudara bisa lihat dengan mata tadi, mujizat dan segala macam. Kenapa? Saya bukan tidak percaya kepada mujizat, tetapi Alkitab sendiri menyatakan bahwa orang-orang Israel yang begitu banyak menerima mujizat, tidak ada satu orang pun masuk ke tanah Kanaan kecuali Kaleb dan Yosua. Bahkan Yesus pun sendiri berkata pada saat dia mengajar, dia bilang ada orang yang percaya karena mendengar suara Tuhan, mendengar firman, dan ada mereka yang percaya karena melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan Yesus menyorot dengan sungguh-sungguh bahwa mereka yang percaya karena melihat mujizat, itu Yesus tidak percaya kepada mereka. Nanti saudara bisa cek ayatnya ya. Jadi betapa iman itu hal yang sangat esensi sebagai orang percaya. Anda tidak mungkin terima kasih karunia kalau tidak punya iman loh. Ingat baik-baik itu. Oh, aku selamat karena kasih karunia. Cek Alkitab dengan jelas. Kasih karunia pun diterima oleh iman. Ya. Kasih karunia diberikan, tapi kalau Anda tidak percaya lewat kasih karunianya, saudara-saudara. Yohanes 3 ayat 16, coba masih ingat? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Oh yes, saya dikasih oleh Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Buat saya, supaya barang siapa yang percaya. Kalau cuma melihat, tidak percaya nggak bisa. Saudara harus percaya. Nah ini kualitas pertama orang-orang yang katanya punya hubungan dengan Tuhan. Ini berlaku buat saudara dan saya di zaman ini juga. Kalau kita mengatasnamakan diri kita ini orang yang percaya Tuhan. Wah, buktinya apa? Dia kalau memuji Tuhan bisa berjam-jam. Itu bukan menunjukkan engkau percaya kepada Tuhan. Itu bisa saja menunjukkan Anda suka nyanyi. Dilampiaskan dengan bernyanyi. Ada orang-orang Ambon itu orang-orang yang suka bernyanyi. Orang-orang dari Sumatera Utara, orang-orang yang suka bernyanyi. Apakah bernyanyi itu ekspresi daripada menyembah Tuhan? Atau ekspresi dari iman kepada Tuhan? Dipertanyakan. Karena di dalam Yakobus 2 ayat 26 mengatakan iman harus ada perbuatannya. Perbuatan apa? Itu harus jadi pertanyaan dan harus saudara evaluasi diri kita. Banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam di kamar katanya menyembah Tuhan, bernyanyi buat Tuhan. Lantas kita bilang, wah mereka-mereka ini orang-orang beriman. Belum tentu. Karena iman itu selalu nampak pada perbuatan. Perbuatan apa yang kita lakukan hari ini? Nanti kita lihat kualitas berikut dari mereka-mereka yang percaya kepada Tuhan ini. Mereka-mereka yang disebut sebagai orang-orang yang bergaul dengan Tuhan ini. Ada kualitas berikutnya setelah mereka percaya kepada Tuhan. Ada kualitas berikutnya saudara-saudara ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada saudara. Beriman itu beriman kepada kebenaran firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Kepada sesuatu yang belum dilihat oleh mata. Seperti definisi dari Ibrani 11 ayat 1 situ. Coba buka sebentar Bu Prista, Ibrani 11 ayat yang pertama kita lihat definisi iman di situ. Iman Ya. adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, klopkan dengan yang ditulis kepada Nuh ini bahwa maka Nuh dengan ayat 7 kan Ibrani 11:7 karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan. Sama juga dengan Henokh. Henokh belum melihat tapi dia percaya saja bahwa nubuatan itu dan Alkitab menyatatnya di dalam Yudas 1 bahwa dia bernubuat kepada orang sejamannya. Ya. Bahwa nanti akan terjadi air bah ini. Kamu harus bertobat, intinya begitu ya. Nah saudara itu kualitas yang pertama. Beriman kepada Tuhan. Berimannya kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan melihat mujizat. Percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Alkitab. Kita percaya sama seperti Abraham. Saudara bisa mempelajari ya tokoh-tokoh orang-orang yang beriman di sana. Saudara melihat iman apa sih yang muncul dari mereka. Saudara bisa melihat di situ ya. Nanti saya tidak akan membahas tentang iman Abraham dan lain-lain. Saya hanya mengajak saudara untuk melihat atau fokus kepada Henokh dan Nuh. Orang-orang yang disebut dalam Alkitab bergaul dengan Allah. Dan ternyata mereka punya kualitas yang pertama adalah percaya atau beriman kepada Allah ya. Kualitas kedua, apa yang nampak di dalam kehidupan mereka saudara-saudara ya. Yang kedua adalah
mereka hidup benar atau taat. Ya. Orang-orang yang bergaul dengan Tuhan itu hidupnya benar dan taat. Ya. Mereka halah tadi itu adalah melihat otoritas dan tunduk pada otoritas tersebut. Mereka halah, percaya kepada Tuhan, tidak banyak pertanyaan, tidak bertanya bahkan, lakukan saja apa yang Tuhan mau. Kedua, mereka praktekkan, ini kan klop dengan dalam Yakobus 2 bahwa iman harus ada perbuatan. Perbuatannya apa? Ini hidup benar, taat. Kapan mereka hidup benar dan taat? Nah, kita lihat saja Alkitab. Coba kita lihat Henokh. Kapan Henokh hidup benar? Coba lihat. Yudas 1 ayat 14 sampai 16. Bisa dibaca lagi itu, bisa diulang lagi. Yudas 1 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita baca lagi. Juga tentang mereka Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Ya. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, Ya. hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik Ya. yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa Ya. yang fasik itu terhadap Tuhan. Iya. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Iya. Itulah kehidupan orang sejaman Henokh pada saat itu. Ya. Mereka fasik, ya. Mereka jahat. Mereka melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan dengan kata-kata dan semuanya tingkah laku mereka begitu jahat. Henokh tidak, ya. Dia hidup benar, makanya Tuhan pakai dia untuk menyuarakan suara Tuhan kepada orang-orang yang hidup sejamannya. Lu bertobat, lu jahat. Kalau lu nggak bertobat, begitu Metusalah ini mati, maka akan turun air bah menghancurkan kamu. Itu khotbah Henokh selama 300 tahun ke depan, saudara-saudara. Ini yang dia lakukan. Dia tidak hidup seperti orang sejamannya. Dia hidup benar, dia taat. Dia nggak melakukan apa-apa, dia tidak berkompromi dengan mereka. Mari saudara, kita bisa belajar dari hal ini ya saudara ya. Seringkali kita masih berkompromi dengan dunia, seringkali kita masih berkompromi dengan hal-hal yang kecil. Tapi kalau kita kembali mengingat bahwa orang-orang yang bergaul dengan Tuhan itu betapa mereka menyenangkan hati Tuhan. Mereka kedapatan layak di hadapan Tuhan. Tuhan sebut mereka orang-orang yang beriman loh. Itu kualitas-kualitas orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Mereka beriman, mereka juga taat, mereka penuh dengan kebenaran. Mereka tidak bergaul dengan orang sejamannya. Mereka berbeda. Itu yang membuat mereka spesial di mata Tuhan. Maka Alkitab sebut mereka bergaul dengan Tuhan. Jadi bergaul dengan Tuhan itu banyak tuntutannya saudara-saudara. Tidak semudah yang kita pikir. Oh yang penting main gitar, tenang 1 jam 2 jam. Di dalam ruangan yang sunyi, sepi, kita merasakan kehadiran Tuhan. Lantas kita bilang, itu sudah cukup. Waduh jauh sekali saudara. Jauh sekali. Kalau saudara melihat definisi mereka-mereka yang berhubungan dengan Tuhan, lihat ini. Kehidupan daripada Henokh dan Nuh. Saya suka dengar dulu Pak Roni itu kalau khotbah menyindir orang-orang yang malas pergi misi ini. Beliau suka nyanyikan lagu ini. Refnya begini. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Tahu lagu itu kan? Pak Roni suka tambahkan begini. Ku ingin tetap di sini. Tak mau kemana-mana. Di sini aja. Apakah orang-orang yang bergaul dengan Tuhan seperti itu? Tidak. Kalau kita kembali ke Alkitab. Jadi saudara mulai evaluasi diri kita. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, enggak begitu saudara-saudara ya. Enggak begitu. Tidak seperti itu. Engkau percaya kepada Tuhan. Kedua, engkau hidup benar dan taat seperti Henokh. Nah kita lihat Nuh. Coba kita lihat. Nuh hidup benar dan taat di hadapan Tuhan. Kita lihat ayatnya di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-8. Kita mau lihat kualitas hidup Nuh ini seperti apa. Tetapi Nuh mendapat
kasih karunia di mata Tuhan. Iya, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Emang kenapa? Coba ayat 7 dibaca lagi. Sorry. Ayat mulai ayat 5 kita lihat. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Langsung ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, kenapa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Jawabnya sederhana, saudara. Karena dia pada saat Allah melihat ke bawah, dia kedapatan tidak seperti manusia-manusia yang hidup di zamannya. Dia berbeda. Ya, amin, saudara. Kenapa hidup Nuh berbeda? Karena dia pasti sudah mendengar dari bapaknya tentang Tuhan, Lameh. Lameh tahu dari mana? Dari Metusalah. Metusalah tahu dari mana? Metusalah pasti tahu dari Henoh, bapaknya. Henoh tahu dari mana? Henoh pasti tahu dari Yared. Ya. Yared tahu dari mana? Mahalalel. Mahalalel tahu dari mana? Dari Kenan. Kenan dari mana? Dari Enos. Enos dari mana? Dari Set. Set dari mana? Dari Adam. Adam dari mana? Dari Allah. Ya. Dia tahu. Dan dia tahu berita tentang bumi akan dihancurkan dari pusat atau intinya dari Henoh turun kepada Metusalah. Metusalah turun kepada Lameh. Lameh itu bapaknya. Bapaknya pasti cerita kepada Nuh tentang apa yang Tuhan lakukan, akan lakukan. Nuh berbeda dengan orang sejamannya. Dia beda, saudara-saudara. Kalau hari ini kita sama dengan orang yang sejaman kita, mereka nipu, kita juga nipu. Mereka berbuat curang, kita berbuat curang. Lantas pantaskah kita disebut sebagai orang yang bergaul dengan Tuhan? Atau orang yang punya komunikasi yang baik dengan Tuhan? Nggak pantas, saudara-saudara. Kita perlu bertobat dari hal ini, termasuk saya. Kita harus bertobat, kembali kepada apa yang Tuhan mau. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, atau kalau kita disebut sebagai orang-orang percaya, maka kualitas hidup kita yang pertama, percaya kepada Tuhan. Dalam segala hal. Ya, mempercayakan hidupmu, masa depanmu, semuanya kepada Tuhan dipercayakan. Dan kedua, ditunjukkan dalam perbuatan. Orang yang percaya kepada Tuhan itu ditunjukkan dalam perbuatan. Apa perbuatannya? Hidup benar, tidak sesuai dengan orang yang hidup pada zamannya. Taat kepada Tuhan. Itu kualitasnya, saudara-saudara. Semoga ini memberkati Anda dan mengingatkan kita kembali. Esensi sebagai orang-orang yang punya komunikasi dengan Tuhan itu apa? Itu yang perlu kita ngerti hari ini. Baik, sekarang yang berikutnya, saudara. Kualitas yang berikutnya. Tadi saudara sudah melihat bagaimana Henoh dan Nuh hidup berbeda dengan orang sejamannya. Berbeda. Mereka hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Mereka hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Itulah sebabnya kita temukan kata-kata dalam Ibrani 11 tadi. Henoh berkenan di hadapan Tuhan. Nuh dikatakan juga dibenarkan di hadapan Tuhan. Karena mereka percaya kepada Tuhan. Mereka tidak melakukan, tidak mengikuti dunia. Tetapi mereka mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah, kualitas ketiga dari Henoh dan Nuh yang ditulis sebagai orang-orang yang bergaul dengan Tuhan, itu adalah yang ketiga dan yang terakhir adalah mereka ternyata bertiga ini adalah pemberita Injil. Mereka berdua ini pemberita Injil, ya. Mereka nggak duduk diam-diam, mereka memberitakan Injil. Loh, di mana Pak ayatnya mengatakan Henoh memberitakan Injil? Nah, tadi kita sudah baca ayatnya. Yudas 1 ayat yang ke-14 sampai 16. Tolong dibaca lagi. Ini menarik untuk dibaca. Kita baca aja, saudara. Kita lihat. Yudas 1 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat. Telah bernubuat. Ingat, bernubuat itu apa? Nubuatan itu apa sih? Prophet itu apa sih? Penyambung lidah Allah. Kalau kita mempelajari, masih ingat saudara pada saat Pentakosta? Pada saat murid-murid yang ketakutan latar belakangnya dipenuhi Roh Kudus, lidah mereka dikuasai oleh Roh Kudus dan mereka berbicara tentang Kristus. Yeremia
pada saat mau dipakai Tuhan untuk menjadi nabinya, dia bilang nggak bisa ngomong karena masih muda. Tuhan sendiri taruh kata-kata dalam mulutnya. Jadi kata nubuat ini jangan diartikan sembarangan. Nubuat ini bukan lu buat atau bukan gua buat. Tapi nubuat ini adalah kata-kata yang Tuhan taruh di dalam mulutnya. Ya. Kata-kata yang Tuhan taruh dalam mulutnya. Coba dilanjutkan Bu Prista. Tuhan telah bernubuat. Katanya, terus? Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ya. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Ya. Mereka dikatakan di sini Henoh bernubuat. Ya. Sekali lagi saya mau soroti, bernubuat itu ya. Hari ini kita mengertinya begini, bernubuat artinya perkataan firman yang keluar dari mulut Henoh saat itu. Kalau hari ini diaplikasikan sekarang, bukan lagi bernubuat yang datang langsung dari Tuhan dan Tuhan ngomong kopinya, enggak gitu lagi. Tapi kata-kata firman yang keluar dari dalam mulut yang dipengaruhi Roh Kudus yang dasarnya ada di dalam Alkitab, itu pun disebut nubuat. Amin, saudara-saudara. Kenapa saya sebut demikian? Sekali lagi, Allah saat ini kalau berbicara kepada manusia, dia tidak pakai cara-cara yang seperti tertulis dalam Alkitab lagi. Kenapa? Karena Alkitab pada saat itu belum lengkap, belum ditulis. Tapi setelah Alkitab ini lengkap, cara Tuhan berkomunikasi dengan manusia adalah jelas dan clear lewat Alkitab. Bukan kata, aku baru dengar semalam, Tuhan datang dalam mimpiku. Saudara, kayaknya kita perlu belajar lagi tentang Alkitab ya. Saya ingin membahas ini tapi saya takutnya waktunya nggak cukup. Ya. Tapi saudara mungkin bisa membuka nanti tentang Lazarus yang miskin dengan orang kaya. Ya. Saudara bisa buka nanti, saudara bisa cek. Pada saat itu Lazarus selama dia hidup itu dia begitu susah. Dan pada saat dia mati, dia ada di atas pangkuan Bapak Abraham. Sementara orang kaya yang hidup ini ada di seberang, di tempat panas. Dia kepanasan. Dia minta air kepada Bapak Abraham, tapi Bapak Abraham nggak bisa, ada jurang yang memisahkan. Kemudian dia ngomong, Bapak Abraham, di rumahku masih ada saudara-saudaraku. Tolong bangkitkan seseorang dari sini untuk pergi ke sana. Bapak Abraham bilang apa? Enggak perlu. Sudah ada kitab nabi-nabi, ya, sudah ada kesaksian nabi-nabi, itu cukup. Dari situ saja kita bisa melihat ada satu formula. Di situ ada hal yang sangat jelas. Tidak ada lagi ceritanya orang mati bangkit untuk pergi memberitakan Injil. Karena Alkitab itu sudah cukup. Pada saat itu belum ada Alkitab, tapi kesaksian para nabi, Taurat sudah cukup. Nah, apa sih yang dia ingin disampaikan dari ayat ini? Jelas sekali bahwa percuma orang mati dibangkitkan untuk pergi memberitakan Injil. Untuk apa lagi? Mereka tidak akan percaya. Orang kesaksian Nabi aja mereka nggak percaya. Jadi ini akan menolong kita untuk mengerti bahwa hari ini kalau Tuhan mau bicara kepada kita, dia pakai Alkitab. Dia nggak suruh orang mati bangkit lagi. Kalau hari ini ada orang yang suka cerita naik ke sorga, terus apa isinya? Oh, di sorga terang, bercahaya. Untuk apa? Kita bisa baca itu dalam Alkitab. Saya kalau misalkan Tuhan izinkan naik ke sorga, saya akan tanya. Apa yang saya tanyakan? Tuhan, kenapa yang dipilih Abraham ya? Itu kan hal-hal yang misteri buat kita hari ini. Kenapa Henoh ya? Kenapa Nuh ya? Ada banyak hal yang misteri buat kita yang nggak bisa terpecahkan. Terpecahnya hanya kalau ketemu Tuhan kan. Lah kalau ke surga hanya untuk bingung-bingung sendiri pulang ke dunia, gimana surga? Oh, ada neraka, neraka kan sudah bisa kita baca di Alkitab. Jadi bagi saya orang-orang yang suka bilang naik ke surga, enggak ada gunanya saudara. Karena Alkitab sendiri sudah mencatat bahwa sekalipun ada orang mati bangkit untuk memberitakan Injil, enggak ada gunanya. Karena hari ini yang tertulis saja sudah cukup itu, ya sudah cukup. Nah hari ini kita melihat sekali lagi, Henoh itu disebut pemberita Injil. Dia bernubuat,
Dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang sezamannya. Berapa lama Pak? Kurang lebih 300 tahun. 300 tahun. 65 tahun Metusalah lahir. Pada saat dia umur 65 tahun Metusalah lahir. Pesan Metusalah jelas bahwa air bah akan datang pada saat dia mati. Selama 300 tahun berikutnya, Henoh berbicara tentang Injil. Dia pemberita Injil yang berapi-api. Wah, bagaimana dengan kita? Boro-boro berita Injil Pak. Ngomong Yesus saja nggak berani. Perlu bertobat. Oke, kita lihat sekarang bagaimana dengan Nuh. Apakah Nuh juga pemberita Injil? Tidak tercatat sih sebenarnya di dalam Kejadian, tapi kita bisa melihat di dalam 2 Petrus 2 ayat yang kelima. Bu Prista tolong, ini sebagai ayat-ayat yang terakhir. 2 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu. Pemberita kebenaran itu. Ya, saudara lihat di situ, Nuh adalah pemberita kebenaran. Jelas ya saudara-saudara, Henoh dan Nuh disebut punya hubungan baik dengan Tuhan. Punya komunikasi dan hubungan yang baik. Mereka dikatakan bergaul dengan Tuhan. Kualitasnya apa? Ternyata kualitas pertama, mereka dikatakan orang-orang yang beriman. Ingat, tanpa iman, tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Mereka kedapatan beriman. Mereka berkenan dan mereka dibenarkan. Yang kedua adalah mereka punya kualitas hidup taat dan tidak hidup seperti orang sezamannya. Mereka hidup benar. Kelop kan? Yakobus 2 ayat 26. Iman harus ada perbuatan. Kalau gak ada perbuatan itu mati. Perbuatan mereka apa? Hidup benar. Tidak hidup seperti orang sezamannya. Nah yang ketiga, mereka ini adalah pemberita Injil. Bagaimana dengan saudara? Apakah engkau masuk dalam 3 kriteria itu? Harusnya masuk. Oh saya cukup beriman saja Pak. Dan saya cukup bisa menjadi berkat buat orang sekitar saya. Pemberita Injilnya? Mana? Harus lengkap saudara. Yesus sendiri saja selama dia di dunia, dia berjalan berkeliling, menyembuhkan orang, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau saudara memperhatikan tentang Pentakosta, setelah Roh Kudus dicurahkan, semua muridnya bergerak memberitakan Injil. Ini kualitas-kualitas orang yang bergaul dengan Tuhan. Amin saudara-saudara ya. Mari kita berdoa hari ini supaya Roh Kudus mampukan kita bukan cuma percaya kepada Tuhan. Bukan cuma kita taat dan hidup benar, tapi kita juga menjadi pemberita-pemberita Injil. Nah saudara, yang bagian terakhir, saya sempat hitung ya, berapa lama waktu sampai air bah itu turun. Kita lihat ya, sedikit saja. Henoh itu pada saat dia menerima berita tentang air bah akan diberikan itu pada saat dia umur 65 tahun. Kemudian dia diangkat Tuhan umur 365 tahun. Jadi kurang lebih 300 tahun ya. 300 tahun dia memberitakan Injil atau dia menjadi pemberita Injil. Kemudian dilanjutkan oleh Metusalah. Metusalah itu hidupnya 969 tahun ya. Setelah Metusalah mati ada Lameh. Lameh hidupnya 777 tahun. Dan kemudian sampai air bah itu turun pada saat Nuh itu umur 600 tahun. Jadi saudara tahu total tahunnya sebelum atau total tahunnya setelah Allah kasih tahu akan menghancurkan manusia itu adalah 2646 tahun. Lama. Ya, 2646 tahun. Artinya Tuhan itu selalu penuh dengan kasih karunia, memberi kesempatan. Dan dia mau supaya kita ini semua selamat.
Dia mau supaya kita ini diselamatkan. Dia mau kita ini semua memenuhi kriteria-kriteria yang disebutkan tadi. Kriteria pertama, kita percaya kepada Tuhan. Dasarnya apa? Karena bergaul dengan Tuhan. Dasarnya apa? Karena punya komunikasi dengan Tuhan. Dasarnya apa? Karena punya hubungan dengan Tuhan. Jangan hidup buat dirimu sendiri. Amin. Kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan, maka itu berdampak langsung kepada kehidupan kita dengan sesama manusia. Nah, ini yang terjadi, saudara. Mereka tidak mengambil kebenaran yang mereka dapat dari Allah itu untuk disimpan sendiri. Tidak. Alkitab mencatat Henokh dan Nuh ini adalah pemberita Injil yang dahsyat. 300 tahun bayangkan. Seumur hidupnya hampir seumur hidup. Dan Henokh, karena Nuh 600 tahun. Dia hidup sebelum air bah turun. Dia memberitakan Injil selama itu. Bahkan tadi saudara lihat total hari tahunnya 2646 tahun sebelum air bah itu turun. Mari saudara, malam hari ini, saya ingin berdoa kepada kita semua termasuk kepada saya, supaya kita menjadi orang-orang yang sesuai kriteria kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mengatakan diri kita bergaul dengan Tuhan, kalau kita menyebut diri ini punya komunikasi yang baik dengan Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kualitas pertama, percaya kepada Tuhan. Kualitas kedua, hidup benar, tidak seperti orang sejaman kita. Kualitas ketiga adalah pemberita Injil yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini, buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Roh Kudus, tolong kami supaya kami mengerti, dan supaya kami juga menjadi pelaku-pelaku firman. Mampukan kami, ampuni kami dari segala dosa dan salah kami, terutama dalam hubungannya dalam hal ini, Bapak. Mungkin kami menjadi orang yang kurang berani memberitakan firman Tuhan. Kami masih berkompromi dengan dunia dalam hidup ini. Kami tidak sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Di malam hari ini kami berdoa melalui kebenaran firman Tuhan. Kami semakin percaya kepada Engkau melalui pembacaan-pembacaan akan firman Tuhan. Kami mulai hidup benar sesuai dengan apa yang Engkau mau. Dan kami mulai menjadi pemberita-pemberita Injil seperti yang Kau inginkan. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Jemaat Tuhan, sebelum kita menyelesaikan kebaktian kata malam hari ini, mari angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita yang datang daripada Allah dalam kehidupanmu. Penyertaan Tuhan sepanjang hidupmu sampai engkau waktunya kembali kepada Tuhan. Dan biarlah hidup menjadi garam dan terang dalam dunia ini. Menjadi berkat kepada siapapun yang dekat denganmu. Engkau menjadi pemberita-pemberita Injil yang sejati. Yang hidup untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Melalui nilai-nilai kehidupanmu. Melalui sikap-sikap hidupmu. Supaya nama Tuhan saja dipermuliakan. Engkau diberkati di tengah-tengah keluargamu. Engkau diberkati di tengah-tengah usahamu. Engkau diberkati di tengah-tengah studimu. Dimanapun engkau berada, engkau diberkati Tuhan. Dan dimanapun juga engkau berada, engkau menjadi sumber berkat buat orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama-sama katakan, amin.